Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila Miolo, NIM 43141957 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ekologi oleh dosen pengampu Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI, MSI. Baik, jadi pada topik kali ini saya akan membahas mengenai populasi dan komunitas. Baik, langsung saja kita bahas. Apa itu populasi? Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang berarti rakyat atau penduduk. Di dalam ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Jadi, populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Apakah teman-teman pernah mendengar kata dinamika populasi? Apa sih sebenarnya dinamika populasi itu? Teman-teman tahu tidak, di dalam sebuah ekosistem itu, jumlah atau populasi makhluk hidup akan mengalami penurunan maupun kenaikan jumlah. Hal ini yang disebut sebagai dinamika populasi, di mana naik turunnya suatu populasi disebabkan oleh berbagai faktor-faktor tertentu. Dinamika populasi merupakan cabang ilmu kehidupan yang mempelajari ukuran dan komposisi usia populasi sebagai sistem dinamis dan proses biologis dari lingkungan yang mendorong mereka, seperti angka kelahiran, kematian, imigrasi, maupun emigrasi. Teman-teman sekalian, ada yang tahu tidak kenapa ya diperlukan pola penyebaran dalam populasi? Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting di dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, ataupun manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Nah, penyebaran populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan untuk mencari makan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin, maupun faktor fisik lainnya. Nah, maka dari itu teman-teman, mengapa pola penyebaran sangat penting? Karena ia merupakan salah satu bentuk pertahanan hidup dari serangan predator dan juga iklim. Terdapat pula 3 pola penyebaran populasi, yakni yang pertama, pola penyebaran secara acak atau random, yang kedua pola penyebaran teratur atau regular, dan yang terakhir yakni pola penyebaran berkelompok atau clump. Nah, kira-kira teman-teman pernah mendengar apa itu faktor pembatas? Faktor pembatas diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas atmosfer, mineral, arus dan tekanan, tanah dan api. Masing-masing organisme mempunyai kisaran kepekaan terhadap faktor pembatas. Nah, faktor pembatas tersebut dapat dianggap sebagai selektor organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah, sehingga seringkali didapati adanya organisme yang mendiami suatu wilayah tertentu. Organisme itu disebut sebagai indikator biologi. Teman-teman tahu apa itu komunitas? Secara umum, komunitas ialah kumpulan populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi dan tinggal di suatu habitat. Sedangkan menurut Wolf tahun 1990, komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau pola komunitas itu seperti apa sih? Banyak macam pengaturan yang berbeda-beda dalam standing crop dari organisme yang memberikan sumbangan kepada keanekaragaman pola di dalam komunitas seperti misalnya 1. Pola stratifikasi, 2. Pola-pola zonasi, 3. Pola-pola kegiatan, 4. Pola-pola jaring-jaring, 5. Pola-pola reproduktif, 6. Pola sosial, 7. Pola koaktif, dan 8. Pola stokastik. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan struktur komunitas? Komunitas dibagi menjadi 2, yakni fisik dan biologi. Struktur fisik suatu komunitas tampak apabila komunitas tersebut diamati meliputi stratifikasi vertikal maupun horizontal heterogenitas. Sedangkan struktur biologi komunitas meliputi A. Dominasi spesies, B. Keanekaragaman jenis, dan C. Kelimpahan spesies. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.